Pagi itu, matahari baru saja naik ketika Raka memarkir motor tuanya di depan gedung bank terbesar di pusat kota. Bangunan itu berdiri megah dengan dinding kaca tinggi yang memantulkan cahaya pagi. Sangat kontras dengan penampilannya yang sederhana. Ia mengenakan kemeja coklat yang sudah agak pudar, celana hitam biasa, dan sandal sederhana yang sehari-hari menemaninya bekerja sebagai tukang parkir di kawasan pertokoan. Di tangannya, ia menggenggam sebuah buku tabungan lama yang sampulnya sudah sedikit kusam. Buku itu bukan sekedar buku rekening biasa. Di dalamnya tersimpan hasil kerja keras bertahun-tahun, perjuangan panjang yang tidak pernah diketahui banyak orang. Raka menarik napas panjang sebelum melangkah masuk. Semoga hari ini cepat selesai, gumamnya pelan. Ia sebenarnya tidak suka datang ke tempat seperti ini. Bank besar selalu mengingatkannya pada masa lalu. Masa ketika ia pernah datang dengan penuh harapan, lalu pulang dengan hati yang hancur. Namun hari ini berbeda. Ia datang bukan untuk meminta belas kasihan siapapun. Ia hanya ingin menarik sebagian uang untuk keperluan bisnis baru yang sedang ia siapkan. Begitu pintu otomatis terbuka, udara dingin dari pendingin ruangan langsung menyambutnya. Lobi bank terlihat ramai. Orang-orang berpakaian rapi duduk menunggu antrean. Beberapa pegawai berjalan cepat sambil membawa dokumen. Dan satpam berdiri tegak di dekat pintu sambil memperhatikan setiap orang yang masuk. Tatapan beberapa nasabah langsung beralih ke arah Raka. Bukan hal baru baginya. Ia sudah terlalu sering menerima pandangan seperti itu. Pandangan yang menilai seseorang hanya dari pakaian dan penampilan luar. Seorang satpam mendekatinya dengan sopan, meski jelas ada keraguan di wajahnya. "Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa dibantu?" Raka mengangguk ringan. "Saya mau ke teller. Ada penarikan dana." Satpam itu melirik buku tabungan di tangan Raka, lalu mengangguk. "Silahkan ambil nomor antrean di sana, Pak." "Terima kasih." Raka berjalan menuju mesin antrean. Langkahnya tenang, tapi pikirannya jauh lebih sibuk. Tempat ini terasa asing, tapi juga terlalu akrab. Seolah setiap sudutnya menyimpan bayangan masa lalu yang belum benar-benar hilang. Ia duduk di kursi tunggu, sambil menatap nomor antrean di tangannya. Nomor A117. Masih cukup lama. Di seberangnya, seorang ibu paruh baya memandangnya sekilas, lalu memindahkan tas mahalnya lebih dekat ke tubuhnya. Seorang pria muda berjas bahkan beberapa kali melirik sandal Raka dengan ekspresi aneh. Raka hanya tersenyum tipis. Ia sudah kebal. Kalau mereka tahu isi rekeningku, mungkin ekspresinya akan berbeda. Batinnya. Namun ia tidak pernah merasa perlu membuktikan apapun pada orang-orang seperti itu. Baginya, hidup tenang jauh lebih berharga daripada pengakuan. Namanya dipanggil beberapa menit kemudian. "Nomor antrean A117. Silahkan ke teller 3. Raka berdiri, merapikan bajunya sebentar, lalu melangkah ke arah teller 3. Namun baru beberapa langkah, tubuhnya seakan berhenti sendiri. Di balik meja teller itu, duduk seorang wanita yang sangat ia kenal. Sinta, mantan istrinya. Waktu seolah melambat. Raka menatap wajah itu beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya. Wanita yang dulu pernah menjadi pusat hidupnya, wanita yang pernah ia perjuangkan dengan seluruh tenaga, kini duduk di hadapannya dengan seragam teller bank yang rapi, wajah cantik yang masih sama, dan tatapan tajam yang tidak pernah ia lupakan. Sinta juga melihatnya. Awalnya hanya sekilas, lalu matanya membesar karena terkejut. Namun ekspresi itu tidak bertahan lama. Dalam hitungan detik, keterkejutan berubah menjadi senyum tipis yang terasa lebih seperti sindiran. Raka menarik kursi dan duduk perlahan. "Pagi, Sin." Sinta menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap Raka dari ujung kepala sampai kaki. "Raka?" Ia tertawa kecil. "Ya ampun, aku hampir tidak percaya. Masih jadi tukang parkir." Nada suaranya ringan, tapi cukup tajam untuk menusuk harga diri siapapun. Raka menahan ekspresinya tetap datar. "Masih bekerja ya?" Sinta menyilangkan tangan. "Aku kira setelah kita bercerai, hidupmu berubah. Ternyata tetap begitu-begitu saja." Beberapa nasabah di sekitar mulai melirik. Raka bisa merasakan perhatian mereka,
tapi ia memilih fokus pada tujuannya. Aku datang bukan untuk membahas masa lalu. Aku mau tarik uang. Sinta mengangkat alis. Serius? Tarik uang? Tatapannya jatuh pada buku tabungan lama yang Raka letakkan di meja. Dari rekening ini, masih aktif rupanya. Aktif? Berapa? 2 juta? 3 juta? Raka menatapnya lurus. Cukup untuk urus keperluanku? Sinta tersenyum sinis. Dulu senyum itu pernah membuatnya jatuh cinta. Sekarang senyum yang sama hanya terasa dingin. Aku masih ingat waktu kita menikah, kamu selalu bilang uang bukan segalanya. Tapi kenyataannya, uang itu alasan utama kenapa rumah tangga kita hancur. Raka diam. Ia ingat semuanya dengan jelas. Bagaimana Sinta perlahan berubah. Bagaimana tuntutan demi tuntutan datang. Bagaimana ia dianggap gagal hanya karena memilih hidup sederhana dan membangun sesuatu dari nol. Hingga akhirnya, Sinta pergi meninggalkannya demi pria yang dianggap lebih mapan. Hari itu masih terasa seperti luka lama yang belum benar-benar sembuh. Sinta kembali bicara. Aku bersyukur dulu memilih pergi. Kalau tetap bersamamu, mungkin hidupku ikut susah sampai sekarang. Kalimat itu membuat dada Raka terasa sesak, meski wajahnya tetap tenang. Ia meletakkan kartu identitas di atas meja. Tolong proses penarikan saya, Sin. Sinta menatap KTP itu, lalu buku tabungan, lalu kembali ke wajah Raka. Untuk sesaat, ia seperti kecewa karena Raka tidak terpancing emosi. Ia mengambil dokumen itu dengan gerakan lambat. Baiklah, kita lihat dulu seberapa besar uang seorang tukang parkir sepertimu. Jari-jarinya mulai mengetik di komputer. Raka duduk diam. Di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang perlahan bergerak. Bukan amarah yang meledak-ledak, melainkan luka lama yang mulai dibuka paksa. Ia datang hanya untuk transaksi biasa, tapi takdir rupanya ingin mempertemukannya lagi dengan masa lalu yang paling ingin ia lupakan. Dan pagi itu, ia belum tahu bahwa langkah kecil masuk ke bank ini akan mengubah hidup banyak orang sebelum hari berakhir. Jari-jari Sinta masih bergerak di atas keyboard teller, tetapi ekspresi wajahnya perlahan berubah. Awalnya hanya datar, lalu keningnya berkerut kecil. Matanya beberapa kali menatap layar, lalu kembali melihat buku tabungan lama milik Raka, seolah memastikan ia tidak salah membaca. Raka duduk tenang di hadapannya. Ia tahu momen itu akan datang cepat atau lambat. Ia hanya tidak menyangka yang melihatnya pertama kali justru Sinta. Sinta berdeham pelan, mencoba menjaga nada suaranya tetap biasa. Nomor rekening ini masih atas nama kamu? Iya. Tidak ada rekening lain? Raka menatapnya singkat. Itu saja yang perlu kamu cek. Sinta kembali melihat layar. Jemarinya mengetik lebih cepat. Ia membuka ulang data nasabah, memeriksa identitas, mencocokkan tanggal lahir, alamat, hingga histori transaksi. Semuanya cocok, tidak ada kesalahan. Namun justru itulah yang membuatnya semakin tidak nyaman. Saldo yang muncul di layar terlalu besar untuk seseorang seperti Raka, setidaknya menurut penilaiannya. Angka itu membuat tenggorokannya terasa kering. Ia menutup layar sedikit agar tidak terlihat orang lain, lalu mencondong ke depan. Kamu main apa sekarang? Raka mengangkat alis. Maksudnya? Jangan pura-pura tidak mengerti. Saldo seperti ini bukan milik tukang parkir. Beberapa nasabah mulai memperhatikan karena nada suara Sinta sedikit naik. Raka tetap tenang. Semua uang itu legal? Sinta tersenyum miring. Legal? Dari mana? Judi? Titipan orang lain? Atau kamu pinjam identitas orang lain? Raka menatapnya tanpa berkedip. Kamu pikir aku serendah itu? Sinta tertawa kecil. Kali ini lebih tajam. Aku mengenalmu, Raka. Dulu saja untuk bayar cicilan motor kita harus hitung sampai Rp1.000 terakhir. Sekarang tiba-tiba rekeningmu seperti ini. Jangan harap aku percaya. Kalimat itu membuat beberapa pegawai lain mulai melirik ke arah meja teller 3. Seorang teller di sebelah bahkan menghentikan pekerjaannya, penasaran dengan keributan kecil itu. Raka menarik nafas perlahan. Aku tidak datang untuk minta kamu percaya. Aku hanya ingin transaksi saya diproses. Sinta menyandarkan tubuhnya ke kursi.
Kalau rekening ini bermasalah, aku bisa langsung laporkan ke bagian fraud. Kamu tahu akibatnya? Laporkan kalau memang perlu. Jawaban itu justru membuat Sinta kesal. Ia berharap Raka gugup, panik, atau setidaknya terlihat takut. Tapi pria itu justru duduk seperti seseorang yang tidak punya beban. Dan itu membuat harga dirinya terusik. Ia menatap Raka dari atas ke bawah lagi. Kemeja lusuh, sandal sederhana, wajah lelah yang tetap tenang. Dalam pikirannya, pria seperti itu tidak pantas memiliki angka sebesar itu. Sinta menggeleng pelan. Aku benar-benar heran. Dulu kamu selalu bilang kesabaran akan mengubah hidup. Ternyata yang mengubah hidupmu justru kebohongan. Raka mengempalkan tangan di bawah meja, tapi suaranya tetap rendah. Tidak semua orang yang diam itu kalah, Sin. Sinta tersenyum sinis. Dan tidak semua orang yang miskin bisa pura-pura kaya. Ucapan itu membuat seorang pria tua yang sedang antri di belakang Raka menghela nafas kecil, seolah ikut merasa tidak nyaman, tapi tak ada yang berani ikut campur. Sinta lalu mengangkat buku tabungan itu dengan 2 jari, seolah benda itu kotor. Kamu tahu apa yang paling aku syukuri setelah kita bercerai? Raka diam. Aku tidak jadi menghabiskan hidup dengan pria yang tidak punya masa depan. Kalimat itu terasa lebih tajam dari sebelumnya. Untuk sesaat, Raka menunduk, bukan karena kalah, tapi karena ia benar-benar sedang menahan sesuatu yang lebih besar dari amarah. Ia tidak pernah menyesali masa sulit mereka dulu. Yang ia sesali hanyalah pernah percaya bahwa cinta bisa bertahan tanpa rasa hormat. Ia menatap Sinta lagi. Kalau itu membuatmu bahagia, anggap saja begitu. Jawaban yang tenang itu justru membuat Sinta semakin emosi. Ia berdiri sedikit dari kursinya. Jangan sok tenang di depanku. Aku tahu siapa kamu. Kamu itu pria gagal yang bahkan tidak bisa mempertahankan rumah tangganya sendiri. Suasana lobi mulai benar-benar sunyi. Kini hampir semua mata mengarah ke mereka. Satpam di dekat pintu saling pandang. Bingung apakah harus mendekat atau tidak. Raka berdiri perlahan. Ia tidak meninggikan suara. Justru ketenangannya membuat suasana terasa lebih berat. Aku datang ke sini sebagai nasabah, bukan untuk diadili oleh masa lalu. Sinta ikut berdiri. Nasabah? Dengan tampang seperti itu? Ia menunjuk ke arah pintu. Orang seperti kamu seharusnya tahu diri. Ini bank, bukan tempat mangkal parkir. Beberapa orang terkejut mendengar kalimat itu keluar begitu terang-terangan. Wajah Raka tidak berubah, tapi matanya kini berbeda. Tidak lagi hanya menahan sabar, ada sesuatu yang mulai patah di sana. Ia mengangguk pelan. Baik, jadi itu caramu memperlakukan orang. Sinta melipat tangan. Itu caraku menghadapi pembohong. Pada saat itulah seorang office boy melintas membawa ember berisi air bekas pel lantai. Bau cairan kotor itu samar tercium di udara. Sinta menoleh ke arah ember itu. Dan dalam emosi yang sudah tidak terkontrol, sesuatu yang buruk mulai terbentuk di kepalanya. Raka belum tahu. Penghinaan pagi itu belum mencapai puncaknya. Yang akan terjadi beberapa detik lagi akan menjadi batas terakhir kesabarannya. Dan awal dari penyesalan terbesar Sinta seumur hidup. Tatapan Sinta jatuh pada ember yang dibawa office boy itu. Airnya keruh, bercampur bekas pel lantai lobi yang sejak pagi dipenuhi jejak sepatu para nasabah. Bau lembabnya samar tercium, cukup untuk membuat siapapun menghindar. Office boy itu berjalan pelan, sama sekali tidak tahu bahwa beberapa detik berikutnya akan mengubah suasana bank menjadi sangat berbeda. Sinta melangkah cepat. Sebentar. Office boy itu berhenti dan menatap bingung. Bu? Tanpa banyak pikir, Sinta langsung mengambil gagang ember dari tangannya. Beberapa pegawai yang melihat mulai mengkernyit, tidak mengerti apa yang akan dilakukan teller itu. Raka berdiri diam di depan meja teller. Matanya mengikuti gerakan Sinta, tapi ia belum benar-benar percaya wanita itu akan melakukan sesuatu yang sejauh itu. Sinta menatapnya dengan wajah penuh emosi yang sudah tidak tersisa logika. Kamu bilang ingin dihormati. Ia mengangkat ember itu sedikit. Lihat dulu dirimu sendiri. Dan dalam satu gerakan cepat, air kotor itu disiramkan langsung ke tubuh Raka. Biur.
Air bekas pel membasahi kepala, wajah, baju, hingga celananya. Bau tak sedap langsung menyebar di sekitar meja teller. Beberapa nasabah berdiri kaget. Seorang ibu menutup mulutnya. Satpam langkah cepat, tapi semuanya sudah terjadi. Logi bank mendadak sunyi. Tidak ada yang bergerak. Raka berdiri mematung dengan tubuh basah kuyup. Tetesan air kotor jatuh perlahan dari rambutnya ke lantai mengkilap bank itu. Buku tabungannya ikut basah di tangan. Office boy yang tadi membawa ember tampak pucat. "Maaf pak, saya..." Raka mengangkat tangan kecil, memberi isyarat agar pria itu diam. Ini bukan salahnya. Sinta justru meletakkan ember kosong itu dengan kasar. Napasnya masih naik turun. "Orang seperti kamu cocoknya memang di luar, bukan di tempat seperti ini." Tak ada satupun pegawai yang langsung membela. Beberapa hanya saling pandang. Sebagian takut, sebagian memilih pura-pura tidak melihat. Seorang teller di meja sebelah berbisik pelan. Ini keterlaluan. Namun, suaranya terlalu kecil untuk mengubah apapun. Raka perlahan mengusap air di wajahnya dengan tangan. Gerakannya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja dipermalukan di depan puluhan orang. Ia menatap Sinta, bukan dengan marah yang meledak-ledak, tapi dengan tatapan dingin yang justru lebih menakutkan. Selesai? Sinta sedikit terkejut karena pria itu tidak membentak, tidak mengamuk, bahkan tidak memaki. Itu justru membuat jantungnya berdebar tidak nyaman. Namun gengsinya terlalu tinggi untuk mundur. "Kalau kamu masih punya harga diri, kamu pergi sekarang." Raka menunduk sebentar, menatap bajunya yang basah dan bau. Kemeja coklat itu adalah pakaian yang ia pakai dengan rapi pagi tadi, berharap urusan selesai cepat, lalu kembali bekerja seperti biasa. Kini semuanya berubah. Ia mengangkat wajah lagi. "Dulu, waktu kita menikah, aku pernah janji akan selalu menghormatimu, apapun yang terjadi." Sinta terdiam beberapa detik. Raka melanjutkan dengan suara rendah. "Hari ini, itu berakhir." Kalimat itu membuat suasana semakin berat. Beberapa nasabah mulai merekam diam-diam dengan ponsel mereka. Satpam kini berdiri lebih dekat. Bingung harus membela siapa, karena pelaku keributan justru pegawai bank sendiri. Sinta mencoba tertawa kecil untuk menutupi kegelisahannya. "Jangan dramatis. Kamu pikir aku peduli?" Raka mengambil buku tabungannya yang basah, lalu meletakkannya kembali di meja teller dengan sangat pelan. Suara kecil dari benturan buku itu terasa lebih keras daripada teriakan. "Kalau begitu, dengarkan baik-baik." Sinta menatapnya, kali ini tanpa senyum. Raka berkata jelas, cukup keras agar seluruh lobi mendengar. "Hari ini juga, saya tarik semua uang saya. Semua. Cash." Beberapa orang spontan saling menoleh. Seorang pria muda di kursi tunggu bahkan terkekeh pelan. "Semua uang? Berapa memang?" Sinta menyilangkan tangan, kembali memasang wajah meremehkan. "Jangan bilang 5 juta lalu mau dibuat drama seperti ini." Raka tidak menjawab pertanyaan itu. Ia justru menatap ke arah ruang manajer di sisi lobi. "Saya ingin bicara langsung dengan manajer cabang." Nada suaranya datar, tapi tidak memberi ruang untuk ditolak. Sinta menggeleng sambil tersenyum sinis. "Manajer kami tidak punya waktu untuk urusan seperti ini. Tolong panggil." "Untuk apa? Supaya kamu bisa mengadu karena disiram air?" Raka menatap lurus ke matanya. "Bukan. Supaya bank ini tahu berapa besar kesalahan yang baru saja kalian buat." Kalimat itu membuat beberapa pegawai mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Sinta juga merasakannya, tapi ia masih menolak percaya. Baginya, Raka tetap pria yang sama. Mantan suami yang ia tinggalkan karena dianggap gagal. Tidak mungkin lebih dari itu. Namun dari kejauhan, pintu ruang manajer mulai terbuka. Seorang wanita berusia sekitar 40 tahun
dengan setelan formal keluar setelah mendengar keributan. Wajahnya tegas, langkahnya cepat, dan semua pegawai langsung menegakkan badan. Itu Bu Helena, manajer cabang utama. Matanya langsung tertuju pada lantai yang basah, ember kosong, wajah tegang para teller, dan Raka yang berdiri dengan pakaian penuh air kotor. Ia mengernyit tajam. Ada apa ini? Dan pagi itu, untuk pertama kalinya, Sinta mulai merasakan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Rasa takut. Bu Helena melangkah cepat menuju meja teller 3. Sepatu haknya berbunyi tegas di lantai marmer yang masih basah oleh air kotor. Semua pegawai langsung menunduk, sementara para nasabah menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Tatapan Bu Helena menyapu seluruh keadaan. Ember kosong, office boy yang pucat, Sinta yang masih berdiri dengan wajah tegang, dan Raka yang basah kuyup namun tetap tegak berdiri. Ada yang mau menjelaskan? Suaranya dingin. Tak ada yang langsung menjawab. Sinta menelan ludah, lalu berusaha mengambil kendali. Bu, nasabah ini membuat keributan. Saya hanya mencoba menanganinya. Bu Helena menoleh tajam. Menanganinya dengan menyiram air bekas pel. Sinta terdiam. Seorang teller di meja sebelah akhirnya memberanikan diri bicara. Maaf Bu, Pak ini hanya ingin melakukan penarikan dana. Lalu terjadi salah paham. Bu Helena menatap Raka. Benar begitu Pak? Raka mengusap sisa air di lengannya, lalu menjawab tenang. Saya datang untuk menarik uang saya, tapi sepertinya penampilan saya lebih menarik perhatian daripada transaksi saya. Kalimat itu membuat wajah beberapa pegawai semakin kaku. Bu Helena memahami situasinya lebih cepat dari yang ia tunjukkan. Ia sudah lama bekerja di dunia perbankan. Ia tahu nada seperti itu lahir bukan dari emosi sesaat, tapi dari penghinaan yang sudah melewati batas. Ia menoleh pada Sinta. Berapa nominal penarikannya? Sinta ragu sesaat. Namun karena merasa Bu Helena pasti akan membelanya, ia tetap menjawab dengan nada meremehkan. Beliau bilang ingin menarik semua uangnya, Bu. Bu Helena menghela nafas pendek. Ya, saya dengar itu. Saya tanya jumlahnya. Sinta meripat bibir, lalu menjawab setengah tersenyum. Mungkin hanya ingin membuat drama. Saya juga belum yakin rekeningnya benar. Raka perlahan mengeluarkan ponselnya dari saku celana yang basah. Ia membuka aplikasi mobile banking dengan sidik jari, lalu meletakkannya di atas meja teller. Kalau begitu, kita pastikan sekarang. Bu Helena mengambil ponsel itu. Awalnya ekspresinya biasa saja. Lalu, matanya membesar. Ia menatap layar beberapa detik lebih lama, seolah ingin memastikan angka yang dilihatnya bukan ilusi. Tangannya bahkan sedikit kaku saat memperbesar detail saldo dan data rekening prioritas. Saldo tersedia. 500 miliar rupiah. 500 miliar rupiah. Lobi bank yang tadi riuh, kini terasa seperti berhenti bernafas. Bu Helena perlahan mengangkat wajah dan menatap Raka dengan cara yang sangat berbeda dari sebelumnya. Sinta masih belum mengerti. Bu Helena tidak menjawab. Ia justru mengambil tablet verifikasi internal dari meja teller, memasukkan nomor rekening, lalu memeriksa ulang status nasabah. Data itu muncul lengkap. Rekening prioritas kelas utama, nasabah VIP pusat, histori investasi besar, serta kepemilikan beberapa aset korporasi. Semua resmi, semua sah. Tidak ada kesalahan. Wajah Bu Helena berubah pucat. Sinta mulai gelisah. Ada apa, Bu? Bu Helena menatapnya perlahan. Suara manajer itu kini terdengar jauh lebih berat. Rekening ini asli. Sinta tertawa kecil, gugup. Maksud Ibu? Saldo beliau 500 miliar. Kalimat itu seperti palu yang menghantam seluruh ruangan. Seorang nasabah menjatuhkan map dokumennya. Teller di meja sebelah menutup mulut. Satpam yang sejak tadi berdiri dekat pintu bahkan sampai melangkah mundur. Sinta membeku. Tidak mungkin. Ia langsung meraih layar komputer, mengecek ulang dengan tangan gemetar. Angka itu tetap sama, tidak berubah, tidak hilang. 500 miliar. Pria yang baru saja ia hina, ia sebut gagal, bahkan ia siram dengan air kotor, ternyata pemilik rekening terbesar yang pernah masuk ke cabang itu tahun ini. Wajahnya kehilangan warna. Ini pasti salah.
Raka menatapnya tanpa ekspresi. Katanya, kamu mengenalku. Kalimat sederhana itu terasa lebih menyakitkan daripada teriakan. Sinta mundur satu langkah. Ia mengingat semua kata yang baru saja ia ucapkan beberapa menit lalu. Tentang pria gagal, tentang tidak punya masa depan, tentang hidup miskin. Kini semua itu terasa seperti tamparan untuk dirinya sendiri. Bu Helena langsung berdiri lebih tegak. Suaranya berubah total. Pak Raka, saya mohon maaf atas kejadian yang sangat tidak pantas ini. Mari kita bicara di ruang VIP agar lebih nyaman. Raka menggeleng pelan. Tidak perlu nyaman sekarang. Penghinaan tadi terjadi di sini, bukan di ruang VIP. Tak ada yang berani menyelah. Ia melanjutkan dengan suara datar. Saya hanya ingin satu hal, proses penarikan seluruh dana saya hari ini. Bu Helena langsung panik. Seluruhnya? Iya, semua. Pak, nominal sebesar itu tidak bisa dianggap transaksi biasa. Kami bisa bantu solusi terbaik. Saya tidak sedang mencari solusi. Saya sedang membuat keputusan. Nada itu membuat Bu Helena sadar ini bukan ancaman kosong. Jika dana sebesar itu benar-benar ditarik, cabang mereka akan menjadi bahan audit pusat. Reputasi bank bisa terguncang. Karir banyak orang bisa berakhir hari itu juga. Sinta kini benar-benar gemetar. Ia melangkah mendekat, suaranya melemah. Raka, aku tidak tahu. Raka menoleh padanya. Untuk pertama kalinya, Sinta tidak melihat mantan suaminya sebagai pria yang dulu ia tinggalkan. Ia melihat seseorang yang sudah jauh melampaui semua penilaiannya. Dan itu membuat penyesalan datang terlalu cepat. Namun Raka belum selesai. Ia menatap seluruh pegawai bank, lalu berkata dengan jelas. Hari ini, saya ingin kalian belajar satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari bajunya. Karena kadang, orang yang kalian injak adalah orang yang sedang memilih diam. Tak ada yang mampu membalas. Dan sejak detik itu, suasana bank berubah dari sekedar tempat transaksi menjadi ruang penuh ketakutan. Karena semua orang sadar, kesalahan terbesar baru saja terjadi. Ucapan Raka masih menggantung di udara, membuat seluruh lobi bank terasa berat. Tidak ada suara selain napas tegang para pegawai yang kini menyadari bahwa situasi sudah jauh melampaui masalah biasa antara nasabah dan teller. Bu Helena berusaha tetap tenang meski jemarinya mulai dingin. Dalam dunia perbankan, kehilangan nasabah besar bukan hanya soal angka, tetapi juga soal reputasi, audit pusat, dan kemungkinan jabatan yang hilang dalam semalam. Ia menarik nafas perlahan lalu melangkah lebih dekat. Pak Raka, saya memahami kemarahan Anda. Dan saya akui, kesalahan ini sangat besar. Tapi izinkan kami memperbaikinya. Raka berdiri tegak dengan pakaian yang masih lembab. Memperbaiki? Iya, kami akan memberikan permintaan maaf resmi, tindakan disiplin, dan pelayanan terbaik untuk memastikan Bapak tetap nyaman di sini. Raka tersenyum tipis, tapi tidak ada kehangatan di sana. Nyaman? Saya disiram air kotor di depan puluhan orang. Menurut ibu, itu bisa dibersihkan hanya dengan kata maaf? Bu Helena terdiam. Ia tahu jawaban dari pertanyaan itu. Tidak bisa. Namun ia tetap harus mencoba. Setidaknya izinkan kami membawa Bapak ke ruang prioritas dulu. Kami siapkan pakaian pengganti, minuman, dan saya tidak datang untuk minum kopi. Nada Raka tetap rendah, tapi setiap katanya terasa seperti tekanan yang membuat semua orang menunduk. Saya datang sebagai nasabah. Saya diperlakukan seperti sampah. Sekarang setelah kalian melihat angka di layar, kalian baru ingat cara menghormati orang. Sinta berdiri beberapa langkah di belakang Bu Helena. Wajahnya pucat. Bibirnya bergetar, tapi tidak ada kata yang keluar. Selama ini, ia selalu merasa keputusan meninggalkan Raka adalah keputusan paling benar dalam hidupnya. Hari itu, keyakinan itu runtuh di depan matanya sendiri. Ia memberanikan diri melangkah maju. Raka, tolong dengarkan aku sebentar. Raka menoleh perlahan. Tatapan itu membuat Sinta sulit bernapas. Ia menunduk. Aku salah. Aku terlalu emosi. Aku tidak seharusnya melakukan itu. Raka tidak menjawab. Sinta melanjutkan. Suaranya mulai pecah. Aku benar-benar tidak tahu soal semua ini. Aku pikir kamu masih...
Masih miskin? Potong Raka tenang. Sinta menutup mata sesaat. Kalimat itu terasa seperti pisau. Aku tidak bermaksud seperti itu. Tapi itu yang kamu pikirkan. Tak ada ruang untuk menyangkal. Raka melangkah sedikit mendekat. Cukup agar hanya mereka yang mendengar jelas. Dulu, waktu kamu pergi, aku tidak marah karena kamu memilih orang lain. Aku marah karena kamu memutuskan bahwa aku tidak layak diperjuangkan hanya karena aku belum berhasil. Air mata mulai memenuhi mata Sinta. Raka, aku bekerja siang malam, bukan untuk membuktikan sesuatu padamu. Tapi hari ini lucu sekali. Justru kamu yang berdiri di sini, memohon pada pria yang dulu kamu anggap gagal. Sinta menunduk dalam, bahunya bergetar kecil. Beberapa nasabah yang tadi menonton kini hanya diam. Tidak ada lagi tatapan meremehkan. Yang ada hanya rasa malu, karena mereka ikut menjadi saksi penghinaan itu. Bu Helena menyadari keadaan semakin buruk. Ia segera memanggil bagian operasional dan supervisor layanan. 2 orang pria berseragam formal datang tergesa. Ada apa, Bu? Bu Helena berkata pelan, tapi tegas. Siapkan prosedur penarikan besar dan laporan internal sekarang juga. Keduanya langsung saling pandang. Nominalnya berapa, Bu? Bu Helena menjawab tanpa mengalihkan mata dari Raka. 500 miliar. Keduanya membeku. Salah satu supervisor hampir salah langkah. 500? Iya. Dan kalau ini benar-benar keluar hari ini, kantor pusat akan tahu alasan kenapa. Kalimat itu cukup membuat seluruh staf bergerak cepat. Telepon mulai berdering. Ruang operasional mendadak sibuk. Beberapa pegawai masuk keluar membawa dokumen. Kepala cabang regional bahkan mulai dihubungi. Satu keputusan Raka membuat seluruh bank gemetar. Sementara itu, Sinta masih berdiri seperti orang yang kehilangan arah. Ia menatap pria di depannya. Mantan suami yang dulu ia tinggalkan karena dianggap tidak punya masa depan. Kini pria itu berdiri dengan tenang, sementara dirinya justru terlihat kecil. Aku menyesal, bisiknya. Raka menatap lurus. Penyesalan selalu datang setelah semuanya terlambat. Kalimat itu membuat air mata Sinta akhirnya jatuh. Namun, Raka tidak menunjukkan rasa puas. Tidak ada kemenangan di wajahnya. Hanya kelelahan panjang dari seseorang yang sudah terlalu lama diam. Bu Helena kembali mendekat. Pak Raka, kami sudah mulai prosesnya. Tapi saya mohon sekali lagi, pertimbangkan keputusan ini. Dana sebesar itu bisa kami kelola lebih baik untuk Bapak. Kami bisa memberikan fasilitas khusus, private banking, bahkan... Raka menggeleng. Saya tidak butuh perlakuan khusus. Saya hanya butuh diperlakukan seperti manusia sejak awal. Bu Helena menunduk. Tidak ada jawaban yang lebih tepat dari itu. Raka mengambil buku tabungannya yang masih basah, lalu berkata pelan. Kalau sejak awal kalian melihat orang dengan hati, bukan dengan mata, mungkin hari ini tidak akan terjadi. Lobi kembali hening. Semua orang merasa tertampar oleh kalimat sederhana itu. Dan di tengah kepanikan yang terus membesar, satu hal menjadi jelas. Hari ini bukan hanya tentang uang yang akan keluar dari bank. Hari ini adalah hari ketika harga diri seseorang dibayar lunas, dan penyesalan datang terlambat bagi mereka yang pernah meremehkannya. Lobi bank masih dipenuhi ketegangan. Para pegawai bergerak cepat, tetapi wajah mereka menunjukkan kepanikan yang tidak bisa disembunyikan. Telepon dari kantor pusat mulai masuk silih berganti. Semua ingin tahu alasan kenapa nasabah prioritas dengan dana sebesar itu tiba-tiba meminta penarikan total. Raka berdiri tenang di tengah semua kekacauan itu, seolah badai yang sedang terjadi sama sekali tidak mengguncangnya. Justru, ketenangannya membuat semua orang semakin gelisah. Bu Helena akhirnya mempersilahkan Raka masuk ke ruang prioritas. Kali ini, Raka tidak menolak, bukan karena ia luluh, tetapi karena ia ingin semuanya selesai tanpa keributan yang lebih panjang. Ruang VIP itu luas dan mewah. Sofa kulit tersusun rapi, meja kaca penuh brosur investasi, dan aroma kopi mahal memenuhi ruangan. Tempat yang biasanya hanya dipakai nasabah kelas atas.
Ironisnya, pagi itu Raka masuk ke sana dengan baju basah bekas air pel. Bu Helena duduk di hadapannya, kali ini tanpa sikap superior sedikit pun. Pak Raka, saya ingin mendengar langsung dari Bapak. Selama ini, kenapa Bapak tetap bekerja sebagai tukang parkir? Pertanyaan itu juga menjadi rasa penasaran semua orang, termasuk Sinta yang berdiri di dekat pintu dengan mata sembab. Raka menyandarkan tubuhnya perlahan. Karena saya memang memulainya dari sana. Ia menatap buku tabungan lamanya. Dulu setelah perceraian, saya tidak punya apa-apa selain motor tua dan sedikit tabungan. Saya bekerja menjaga parkiran toko siang sampai malam. Dari situ saya belajar satu hal, kota ini tidak pernah tidur dan lahan parkir selalu menghasilkan uang. Semua mendengarkan tanpa berani menyela. Saya mulai dari satu titik parkir kecil, lalu saya menabung, membeli hak kelola, bekerja sama dengan pemilik ruko, lalu membuat sistem parkir bulanan. Sedikit demi sedikit, berkembang. Bu Helena mengangguk pelan. Raka melanjutkan, orang-orang melihat saya hanya sebagai tukang parkir, padahal saya sedang mengawasi bisnis saya sendiri. Saya tahu siapa yang jujur, siapa yang mencuri, siapa yang hanya datang saat ada untung. Sinta menunduk semakin dalam. Ia sadar, selama ini ia bahkan tidak pernah benar-benar mengenal pria yang dulu menjadi suaminya. Beberapa tahun terakhir, kata Raka, saya masuk ke proyek parkir digital, pengelolaan lahan komersial dan investasi properti. Saya tetap berpakaian biasa karena saya tidak butuh pengakuan. Ia menatap Sinta sebentar. Hanya orang yang sibuk terlihat kaya yang merasa perlu pamer. Kalimat itu membuat ruangan terasa lebih sunyi. Sinta menahan tangis. Aku benar-benar tidak tahu. Raka tersenyum tipis. Pahit. Itulah masalahnya. Kamu tidak pernah ingin tahu. Kamu hanya ingin hasil akhirnya. Bu Helena menunduk hormat. Pak Raka, saya benar-benar meminta maaf atas perlakuan kami hari ini. Sebagai manajer cabang, ini adalah kegagalan saya. Raka menjawab tenang. Kesalahan terbesar bukan pada sistem bank ini, Bu, tapi pada kebiasaan manusia menilai orang dari penampilan. Ia berdiri perlahan dari kursinya. Saya tetap akan menarik dana saya. Bukan karena saya butuh uang itu hari ini, tapi karena saya tidak ingin menitipkan kepercayaan di tempat yang salah. Bu Helena terlihat putus asa. Apakah tidak ada kesempatan kedua? Raka menatapnya. Kesempatan kedua selalu ada, tapi tidak semua orang berhak mendapatkannya. Sinta akhirnya melangkah maju. Air matanya tidak bisa lagi ditahan. Raka, tolong, jangan pergi seperti ini. Suasana mendadak lebih pribadi, lebih berat. Ia menggenggam tangannya sendiri seolah mencari keberanian. Setelah aku meninggalkanmu, aku pikir aku akan hidup lebih bahagia. Aku menikah lagi dengan pria yang menurutku lebih mapan. Tapi semuanya hanya terlihat indah dari luar. Raka diam. Suamiku sekarang terlilit utang. Rumah kami hampir disita. Hidupku tidak seperti yang kubayangkan. Dan hari ini, aku melihat semua kesalahanku berdiri tepat di depan mata. Air mata jatuh satu persatu. Aku salah memilih, dan aku lebih salah karena meninggalkan orang yang sebenarnya tulus mencintaiku. Raka mendengarkan tanpa mengubah ekspresi. Dulu, mungkin kalimat itu akan sangat berarti baginya. Dulu, ia mungkin akan menunggu pengakuan seperti itu. Tapi hari ini, semuanya terasa terlambat. Ia berkata pelan. Kalau waktu bisa diputar, mungkin kita akan menjadi orang yang berbeda. Tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Sinta menutup wajahnya sambil menangis. Aku menyesal. Raka mengangguk kecil. Saya tahu. Hanya itu. Tidak ada pelukan, tidak ada drama besar, tidak ada kesempatan untuk kembali. Karena beberapa luka memang tidak perlu dibalas, cukup ditinggalkan. Di luar ruang VIP, seluruh proses penarikan dan pemindahan dana sudah berjalan. Kendaraan pengamanan khusus disiapkan. Otorisasi dari pusat turun langsung. Semua orang bekerja cepat, karena mereka tahu keputusan Raka tidak lagi bisa dibatalkan. Hari itu, bank tersebut bukan hanya kehilangan nasabah besar. Mereka kehilangan kepercayaan. Dan bagi Raka, itu jauh lebih mahal daripada 500 miliar rupiah. Proses administrasi berlangsung hampir sepanjang siang. Seluruh lantai operasional bank bergerak seperti sedang menghadapi keadaan darurat.
Supervisor keluar masuk membawa berkas. Petugas pusat melakukan verifikasi berlapis. Dan pengamanan khusus disiapkan untuk proses pemindahan dana dalam jumlah besar. Tidak ada yang berani menganggap ini sebagai masalah biasa lagi. Raka menunggu dengan tenang di ruang prioritas. Ia tidak banyak bicara. Sesekali ia hanya melihat keluar jendela besar yang menghadap jalan raya. Tempat kendaraan berlalu lalang tanpa tahu bahwa di dalam gedung itu banyak hidup sedang berubah hanya karena satu keputusan. Bu Helena masuk kembali dengan map tebal di tangan. Pak Raka, seluruh proses utama sudah selesai. Sebagian dana dipindahkan ke bank tujuan sesuai instruksi Bapak. Sisanya masuk ke rekening investasi perusahaan yang sudah diverifikasi. Raka mengangguk pelan. Baik. Bu Helena menarik nafas sebelum melanjutkan. Saya juga sudah mengirim laporan resmi ke kantor pusat. Akan ada evaluasi besar untuk cabang ini. Raka menatapnya singkat. Itu urusan internal kalian. Iya, Pak. Tapi saya ingin Bapak tahu, saya tidak akan menutupi kesalahan siapapun. Apa yang terjadi hari ini harus menjadi pelajaran. Raka berdiri. Ia mengambil buku tabungannya yang sudah dikeringkan semampunya. Sampulnya masih kusam, tetapi justru itu yang membuatnya terasa berharga. Buku itu menjadi saksi perjalanan panjangnya dari seseorang yang diremehkan, menjadi seseorang yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Saat ia keluar dari ruang VIP, seluruh pegawai yang berada di lobi spontan berdiri. Suasana bank kembali sunyi. Langkah Raka terdengar jelas di lantai marmer yang mengilap. Tidak ada lagi tatapan sinis seperti pagi tadi. Yang ada hanyalah rasa malu dan penyesalan. Di dekat meja teller 3, Sinta berdiri dengan mata merah. Seragamnya masih rapi, tetapi wajahnya menunjukkan seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar dari pekerjaan. Ia menatap Raka mendekat, seolah berharap masih ada satu kesempatan terakhir. Raka, langkah pria itu berhenti. Untuk beberapa detik, mereka hanya saling memandang. Semua kenangan lama seperti lewat begitu saja. Masa sulit, cinta yang pernah ada, pertengkaran, perpisahan, hingga penghinaan pagi ini. Sinta menahan tangis. Aku tahu aku tidak pantas meminta apapun. Tapi, maafkan aku. Kalimat itu keluar dengan jujur, tanpa kesombongan yang selama ini selalu ia bawa. Raka memandangnya tenang. Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Sinta terkejut, lalu air matanya jatuh lagi. Lalu kenapa rasanya seperti aku tetap kehilangan semuanya? Raka menjawab pelan. Karena memaafkan tidak selalu berarti kembali. Kalimat itu membuat Sinta benar-benar terdiam. Ia akhirnya mengerti. Ada pintu yang jika sudah ditutup, tidak dibuka lagi. Bukan karena benci, tetapi karena seseorang sudah memilih untuk berjalan ke arah lain. Raka melangkah sedikit mendekat. Cukup agar suaranya terdengar jelas. Kamu pernah bilang aku tidak punya masa depan. Hari ini aku tidak datang untuk membuktikan kamu salah. Aku hanya ingin hidupku tenang. Sinta menunduk. Dan aku baru sadar, orang yang paling miskin bukan yang tidak punya uang, tapi yang kehilangan orang baik karena kesombongannya sendiri. Raka tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil, seolah itu cukup. Lalu ia berbalik dan berjalan menuju pintu utama bank. Sebelum keluar, ia berhenti sejenak dan menatap seluruh ruangan. Tempat ia dipermalukan, tempat harga dirinya diinjak, dan tempat yang hari itu juga menjadi saksi bahwa diam bukan berarti lemah. Ia berkata dengan suara jelas, "Hormati siapapun, bahkan ketika penampilannya tidak sesuai dengan standar kalian. Karena kadang, orang yang kalian rendahkan
justru sedang memberi kalian kesempatan untuk belajar. Tak seorang pun berani menyela. Satpam yang tadi hanya bisa diam, kini menunduk hormat saat membukakan pintu untuknya. Maafkan kami, Pak. Raka tersenyum tipis. Jaga sikap. Itu lebih penting. Ia melangkah keluar. Sinar matahari siang menyambutnya. Udara luar terasa jauh lebih lega daripada dinginnya pendingin ruangan di dalam bank. Motor tuanya masih terparkir di tempat yang sama. Sederhana dan biasa saja, seperti dirinya yang tidak pernah berubah oleh angka di rekening. Ia mengenakan helm perlahan. Dari dalam gedung kaca itu, Sinta masih berdiri memandang kepergiannya. Kini ia tahu, pria yang dulu ia anggap gagal justru adalah orang paling berharga yang pernah hadir dalam hidupnya. Tapi penyesalan selalu datang terlambat. Raka menyalakan motornya, lalu melaju meninggalkan bank itu tanpa menoleh lagi. Bukan sebagai tukang parkir yang dihina, tetapi sebagai pria yang telah membuktikan bahwa harga diri tidak pernah ditentukan oleh pakaian, jabatan, atau pandangan orang lain, melainkan oleh bagaimana seseorang tetap berdiri tegak setelah direndahkan.